Kenalkan saya Irnova atau Dr. Doodle, seorang dokter, pendidik, dan pendiri Otak Anak Indonesia. Saat ini, Otak Anak Indonesia tengah bekerja sama dengan Sociopreneur.id untuk membuat konten-konten edukasi untuk anak-anak Indonesia. Baiklah, saya hari ini akan membahas tentang motivasi siswa. Bagaimana motivasi dapat mempengaruhi proses belajar seorang anak. Kita simak video berikut ya. Hampir seluruh orang tua dan pendidik paham bahwa proses belajar amat penting bagi anak mereka. Namun, hanya sedikit yang mengerti bahwa sebelum proses belajar dimulai, anak memerlukan dorongan dari dalam dirinya. Hal itulah yang disebut dengan motivasi. Motivasi ini berasal dari dalam diri anak atau disebut dengan motivasi intrinsik, di mana anak memerlukan hal ini agar ia mampu mencapai tujuan belajar. Jadi, bagaimanakah proses perkembangan motivasi di dalam otak anak? Motivasi itu sendiri berkembang dari waktu ke waktu, bahkan sejak anak baru lahir. Anak baru lahir sudah membawa sifat genetik dari dalam dirinya. Kemudian, ia akan terpapar dengan lingkungannya dan berinteraksi dengan orang dewasa di sekitarnya, terutama orang-orang terdekat yang mengasuhnya. Dan interaksi inilah yang akan memberikan motivasi pada diri anak. Dan motivasi itu disebut dengan motivasi intrinsik itu tadi. Jadi, setelah kita ketahui, berarti anak masuk sekolah, dia sudah memiliki motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk belajar. Lalu, apa yang diperlukan anak selanjutnya? Saya ibaratkan seperti ini. Saya memiliki sebuah spidol yang akan menggambarkan interaksi antara motivasi intrinsik dan keperluan agar motivasi itu terjaga. Ini adalah motivasi intrinsik anak. Dan ini adalah orang dewasa, bisa berupa orang tua, bisa guru, ataupun orang-orang dewasa yang terlibat di dunia pendidikan anak. Orang-orang ini yang akan memberikan feedback terhadap proses belajar anak, maupun progres yang telah anak lakukan saat belajar. Motivasi intrinsik berpadu dengan feedback positif dari orang sekitar anak akan menghasilkan perpaduan yang tepat untuk membangun sirkuit motivasi di otak anak. Selain motivasi intrinsik, ada satu lagi motivasi yang dinamakan dengan external reward atau motivasi yang dihasilkan dari upaya yang dilakukan oleh pihak eksternal agar seseorang termotivasi untuk meraih sesuatu. Saya umpamakan seperti ini. Setelah kita tadi paham interaksi antara motivasi intrinsik dengan feedback dari lingkungan sekitar, yaitu feedback positif, maka ini adalah external reward atau hadiah-hadiah, ranking, peringkat, skor, dan sebagainya yang akan berinteraksi dengan motivasi intrinsik diri anak. Saya letakkan reward bersama dengan feedback eksternal seperti ini, dan ini adalah motivasi intrinsik, masih sama seperti yang tadi. Ini akan berinteraksi seperti ini, terutama bila feedback tidak diperoleh anak, melainkan kita hanya menggunakan sistem-sistem berupa reward eksternal. Maka reward eksternal akan mencoba masuk ke dalam diri anak atau berinteraksi dengan motivasi intrinsik. Sementara feedback tidak terlalu berinteraksi. Yang lama-kelamaan akan menimbulkan dominasi external reward terhadap motivasi intrinsik. Apabila hal ini terus-menerus digunakan tanpa memperhatikan bagaimana tetap menjaga dan menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi seperti ini. Motivasi eksternal menguasai motivasi intrinsik atau mengalahkan motivasi intrinsik dari diri anak. Setelah kita melihat tadi dua contoh, antara yang pertama yaitu motivasi intrinsik dengan feedback dari orang sekitar, yaitu bisa guru, bisa orang tua yang memberikan feedback positif terhadap proses belajar dan progres anak. Yang kedua adalah contoh tentang motivasi intrinsik, kemudian adanya pengaruh dari
motivasi eksternal, misalnya pemberian hadiah hasil terbaik, kemudian performa terbaik, kemudian skor, ranking, peringkat dan sebagainya. Maka kalau berlebihan, motivasi eksternal tadi bisa menggantikan motivasi yang sudah ada pada diri anak. Berlebihan dan terus-menerus, itulah kuncinya. Motivasi eksternal bisa merubah hasrat belajar anak yang sebelumnya. Maka orang tua dan pendidik yang sudah paham akan memiliki strategi yang jauh lebih baik ketika memotivasi anak untuk belajar. Lalu, bagaimana caranya agar motivasi intrinsik tetap terjaga? Bagaimana ya cara memberikan feedback baik di rumah maupun di sekolah? Saya contohkan seperti ini. Ketika di rumah, kita bisa melakukan seperti ini. Wah, Nak, Ibu lihat kamu duduk di meja belajarmu lebih awal dibanding yang kemarin. Lalu ini banyak buku yang kamu sediakan. Juga kamu membuka website untuk mengeksplorasi sumber lebih banyak. Wah, usahamu ini pasti akan membuat kamu semakin bisa menjawab soal-soal dan tugas-tugas yang diberikan sekolah. Wah, iya benar. Ibu lihat tugas yang kamu kerjakan jauh lebih banyak dibanding yang kemarin. Ibu jadi ingin buatkan kamu sesuatu nih. Minuman yang segar agar kamu semakin semangat. Tunggu ya. Nah, sekarang adalah proses pemberian feedback positif dari proses yang sudah dilakukan anak dalam konteks sekolah. Anak-anak, Ibu sudah melihat tugas-tugas kalian. Ibu apresiasi sekali sebagian di antara kalian sudah mengerjakan tugas dengan sangat baik. Dengan cara memberikan referensi yang lebih banyak dibanding yang Ibu berikan. Nah, memang ada sebagian yang masih mengerjakan tugas secara apa adanya, tapi kali ini Ibu berikan kesempatan agar kalian bisa memperbaiki kualitas tugas kalian. Kalian bisa menambah referensi yang lebih banyak, mencontoh hasil tugas-tugas yang lebih baik dengan cara mencari referensinya, bukan hasilnya. Oke, Ibu tunggu ya hasilnya. Semangat! Nah, itu adalah contoh wujud nyata dari proses pemberian feedback dalam konteks di rumah maupun di sekolah. Semoga video ini bermanfaat bagi orang tua di rumah maupun pendidik di sekolah dalam memperkuat motivasi belajar anak. Saya Dr. Irnova atau Dr. Doodle dari Otak Anak ID dan tim Youth Volunteer dari Sociopreneur ID undur diri.